Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Berdasarkan catatan UNESCO, indeks literasi Indonesia berada pada angka 0,001%. Artinya, dari 1.000 masyarakat Indonesia, hanya 1 yang memiliki minat terhadap bacaan. Begitu juga menurut catatan World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016. Yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-60 dari 61 negara untuk minat baca. Posisi ini persis berada di bawah Thailand. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan sahabat atau teman ngobrol yang sudah hadir di sini. Ada 2 orang yang akan kita ajak untuk ngobrol santai tentang literasi di Indonesia. Salam Oase, saya sudah bersama dengan 2 teman ngobrol saya saat ini bersama Pak Aibda Doni Sugiarto SH dari Babin Kamtibmas Polsek Mertoyudan Magelang dan bersama Bu Pinasti Nova Widiarti MPD Guru SD Negeri Kemiri Purworejo. Salam Oase Bu Asti. Salam Oase Pak Salam Oase Doni. Ibu. Iya. Sehat semua ini Bapak? Alhamdulillah, sehat sekali. Baik, sekarang saya ke Pak Doni dulu. Yeah. Begini Pak, saya mendengar bahwa Bapak aktif terhadap literasi, terhadap membawa buku-buku ke anak-anak kita yang mungkin membutuhkan bacaan. Apa alasan Bapak sehingga ada keinginan untuk melakukan hal tersebut dengan istilah apa Pak? Kerombong literasi ya? Iya, kerombong literasi. Itu gimana awal ceritanya Pak? Ya, terima kasih Ibu. Ya. Salam Oase juga. Salam Oase Pak. Jadi gini Bu, jadi berawal dari saya melihat perkembangan gadget. Ya, teknologi informasi yang saat sudah tidak asing lagi. Itu saya melihat di sana anak-anak sudah mulai kecanduan. Dan sudah banyak kasus yang karena terlalu banyak main HP, itu banyak ke hal yang negatif seperti itu. Kemudian ketika saya sebagai Babin Kamtibmas, kan saya muter Bu ke desa-desa seperti itu, keliling ke rumah-rumah. Rata-rata mereka yang saya temui itu 1.001 yang bawa buku gitu, yang sedang baca buku. Berarti sesuai dengan apa yang disampaikan UNESCO ya Pak ya? Betul, Jadi dari 1.000 sekali. Masyarakat Indonesia hanya 1 yang punya minat baca gitu. Iya betul Bu. Jadi rata-rata handphone yang dipegang gitu kan. Saya berhenti, saya sapa mereka, adik lagi apa? Dan saya temukan jarang yang enggak. Saya baca buku digital, tidak ada Bu. Lagi main game kan asik. Mabar istilahnya mabar, sekarang. Ya. Ibu tahu mabar juga ya, berarti kita sekelas lah Bu ya. Dengan mereka sekelas gitu. Sekelas berarti. Selevel lah gitu. Kemudian dari situ pun sudah muncul rasa keacuhan. Saya pernah Bu, saya sampai berhenti. Bayangkan seorang anggota polisi berhenti, anak-anak mereka sibuk seperti ini. Itu nggak takut apa Saya, Pak? dia kan respect gitu ya. Iya. Saya sama mereka sampai diem. Cuek gitu, cuman nengok gini, udah main lagi gitu. Nggak ada takutnya berarti. Iya, saya tepuk pundaknya mereka tuh. Nak lagi apa? Oh, ya Pak, lagi main game apa? Ini nanti saya kalah gitu. Berarti kan rasa kepedulian, sense of social sudah mulai luntur. Nah, disitulah saya berpikir, ini kalau anak-anak, kalau seumpama seperti terus kan, mau jadi apa negara ini? Betul. Sekarang saya ditanya sama Ibu. Balik ditanya nih saya. Boleh kan? Boleh Pak, silakan. Ketika sebuah rumah itu Bu, itu kena
angin lah ya, kena angin kencang. Yang rusak gentengnya, rumahnya roboh nggak, Bu? Kira-kira rumahnya itu roboh nggak kalau gentengnya itu rusak gitu? Kalau gentengnya aja enggak lah, Pak. Enggak ya. Tapi Yang pondannya kan masih ada iya, pondasi di betul. situ. Ketika sebuah bangunan megah, tapi ternyata Pondasinya nggak pondasinya nggak kuat, keropos-keropos, ambruk nggak lama-lama. Ya ambruk pasti. Itu, Bu, yang menjadi pegangan saya di situ. Saya bukanlah siapa-siapa, Bu. Saya hanya seorang doni yang kebetulan ditakdirkan menjadi seorang polisi. Ya. Tapi saya punya rasa berpikir atau rasa kepedulian ketika anak-anak nanti itu kan penerus kita. Ya. Kalau dibiarkan akan jadi apa? Seperti itu. Betul. Makanya kemudian saya berpikir memang waktu itu belum pandemi, Bu. Bahkan masih jauh dari Pandemi. Saya tidak tahu akan pandemi kan. Tapi saya berpikir kalau anak-anak ini kita ajak ke perpustakaan, kita mungkin ayo agak didorong ke perpustakaan. Mereka mau. Ya. Mereka mau, tapi kan karena disuruh. Iya, betul. Bukan dari ide kan, dari Iya. hati keinginan gitu. Akhirnya saya punya ide, kan saya punya motor dinas, Bu. Itu inventaris dari kedinasan, motor dinas roda 2. Dan saya melihat anak-anak itu lebih tertarik ke hal-hal yang asik. Yang bukan Ya, hal-hal namanya yang dunia anak-anak, formal lah Pak. gitu seperti itu. Betul. Saya lihat ada pedagang cilok itu pakai kerombong itu, Bu. Cilok-cilok gitu kan. Iya. Wah, akhirnya ya oke lah. Saya akhirnya berpikir, saya pergilah ke tukang pembuat aluminium kerombong gitu kan. Saya menyampaikan apa yang saya maksud, bikinlah itu jadilah sebuah kerombong, saya taruh di belakang, kemudian Isinya buku. dan mainan tradisional. Nah, Enggak ya, Pak, ya? membaca tentang otak kanan. Iya, betul. Di mana kreativitas itu harus digali Iya. seperti itu. Wah, ini kalau baca udah bosan, nanti ada Harus permainan, mainan, iya, gitu. betul. Dan akhirnya awalnya di jalan dulu, Bu, banyak yang lihat di lampu merah traffic light itu banyak yang moto, Bu, udah pede, tapi mungkin polisi gila apa gitu kan mungkin. Kok bawa Itu kerombong itu gitu apa, kan? kurang kerjaan apa gitu kan? Gitu. Atau mungkin mereka, oh ini lo polisi sambil jualan cilok ini gitu kan? Gitu. Iya. Tapi saya pede aja. Saya karena sudah berpikir ini pasti akan nanti karena belum pernah ya, Bu, di Iya, Magelang betul. terutama belum pernah seperti ini. Saya punya satu tujuan, saya harus menyelamatkan anak-anak. Alhamdulillah, saya main ke sebuah desa gitu seperti itu. Kemudian di sana saya berhenti gitu, dikira jualan, ada Pak Doni, ada Pak Doni. Pak Doni jual makanan gitu kan. Terus akhirnya awalnya kan saya hanya bawa buku sama alat Mainan mainan. tadi. Nah, Mainan akhirnya mereka tradisional. tertarik, oh buku-buku gitu. Kemudian, oke, sekarang ternyata tertarik, bagus gitu kan. Apa namanya, antusiasnya bagus. Kemudian, oke, setelah baca mereka lihat ada permainan tradisional. Akhirnya kita main. Nah, lama-lama saya juga kasihan kalau mereka nggak dikasih makanan kecil kan untuk menarik gitu kan. Akhirnya saya bawa Makanan kecil jajanan juga. gitu. Jadi- Jadanan ini jadanan tradisional kan? Atau yang sudah kayak iya, ya kadang makanan yang tradisional, sudah kadang ini. ya makanan modern seperti Iya, itu. Hanya sekedar untuk Menarik perhatian Thanksgiving anak-anak. buat mereka Iya, yang sudah antusias seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak mengatakan dari proses membuat kerombong dulu, kemudian diisi dari buku-buku. Jadi pertanyaan saya, bukunya itu dari mana, Pak? Kan ini buku anak kan sekarang jujur ya, kita harus Iya. jujur bahwa buku anak sekarang itu kan minim Iya. dibanding buku-buku dewasa. Iya. Kan banyakan buku dewasa pada buku Betul. anak. Nah, Bapak mendapatkan buku anak itu dari mana? Iya. Jujur saja, Bu, saya waktu itu tidak kepikiran mau kemana gitu. Yang penting Iya. bawa kerombong dulu, kemudian alhamdulillah saya punya buku-buku koleksi lama ya, istilahnya yang masih bagus gitu. Kemudian seiring dengan saya viralnya di medsos, itu alhamdulillah ada Dapat perhatian, donasi iya, mungkin donasi ya. buku. Oh, Tapi iya. saya bukan mengiklankan loh, Bu. Iya, betul. Atau betul. bukan mempromosikan sesuatu, tapi saya juga sering beli di ini. Pasar mana, Bu? Jogja? Yang di shopping. Di shopping ya. Iya, Malu ini bukan promosi, Iya, ini bukan cerita promosi, kita apa adanya iya, kan, kita shopping bercerita, di betul. Jakarta situ. Ha-ha. Kita cari-cari, saya bersama rekan mencari sana, yuk kita cari buku-buku yang istilahnya sesuai. Saya harus hati-hati loh, Bu, karena buku itu kan juga ada yang, oh Iya. ini seperti ini, kita harus Informasi pilah-pilah. yang Betul. pengetahuan untuk anak-anak. Dan lah, saya gitu. juga mengimbangkan, Bu, antara buku fiksi, non-fiksi, ilmiah, tapi ilmiah yang untuk anak-anak. Seperti Betul. mengapa kita kok harus buang sampah, tempat Iya. nggak boleh buang sampah sembarangan. Betul. Kenapa kok
membahayakan ketika kita membuang plastik sampai bertumpuk-tumpuk sampai nggak hancur seperti itu. Betul. Dan alhamdulillah Bu, ketika saya mereka mau membaca, kemudian saya juga sambil menjelaskan itu, saya merasa tanggung jawab dan beban saya itu berkurang gitu. Istilahnya, oke lah, walaupun sedikit sudah memberikan kontribusi pada anak-anak seperti itu. Bisa diberikan pada anak-anak. Betul. Gitu. Karena kan proses membaca ini kan membantu anak-anak untuk bisa berpikir kritis. Iya, betul. Tentang betul, siapa dia, tentang bagaimana lingkungannya, seperti itu. Betul. Saya akan mencoba ke Bu Asti, karena beliau kebetulan menulis tentang buku anak. Ini mungkin bisa kita sinkronkan nanti gitu, Pak. Salam oase Bu Asti. Ya, salam oase juga Bu Elsa, Pak Doni, salam oase. Sama Bu Asti yang disampaikan oleh Pak Doni tadi kan, bahwa sebenarnya anak itu memiliki ketertarikan dengan buku ketika kita datangi dengan cara yang menyenangkan bagi anak-anak gitu. Mungkin juga termasuk buku-buku yang datang ke anak-anak juga yang menarik gitu. Nah, Ibu sudah punya pengalaman menulis buku dan mengajak peserta didik Ibu sendiri untuk menulis gitu kan. Yang saya dengar kan isinya tentang bagaimana tentang pendidikan karakter di dalamnya. Seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, ada buku sains yang sederhana tentang bagaimana membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di sungai, seperti itu. Nah, ini bagaimana pengalaman Bu Asti? Mungkin nanti bisa kita saling sinkronkan antara apa yang dilakukan oleh Pak Doni dengan apa yang sudah Ibu karyakan dalam bentuk buku, begitu. Silakan Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Elsa. Salam oase kembali untuk Bu Elsa dan juga Pak Doni, juga salam kenal. Untuk pengalaman saya sendiri di sekolah, seperti anak-anak ini masih lebih untuk pembiasaan yang 15 menit sebelum belajar itu untuk membaca, itu intinya buku bacaan sudah tersedia, terus kemudian anak-anak untuk mengkonsumsi itu berarti ya. Nah, ini saya juga mencoba untuk bagaimana anak juga bisa memproduksi begitu. Jadi saya akhirnya mengajak kemarin ini sudah masuk masa pandemi Bu, malah ini kemarin yang semester kemarin pandemi kemarin kan kebetulan saat itu saya mengajar di kelas 6. Kemudian kan kemudian ada pengumuman bahwa saat itu tidak ada ujian begitu ya karena adanya pandemi corona ini, sehingga saya lebih mengajak ke bagaimana kalau anak-anak ini kita ajak untuk berliterasinya itu tidak hanya mengkonsumsi dengan membaca ya, betul. Tetapi dengan menulis. Nah, jadi akhirnya berawal dari itu kebetulan juga ada di kompetensi dasar di pelajaran bahasa Indonesia. Betul. Menulis, membaca, mendengar ya Bu ya. Mendengar dan berbicara, kan ada 4 kompetensi. Betul. Betul, iya. Mendengar, berbicara, menulis. Terus kemudian pada kompetensi dasarnya itu tentang unsur intrinsik cerita. Jadi selagi secara teoritis itu mempelajari tentang unsur intrinsik cerita itu seperti apa, terus kemudian mereka berlatih untuk menyusun 1-2 paragraf. Nah, kemudian senyampang dengan itu, saya ajak anak-anak untuk menulis sebuah cerpen dengan menerapkan unsur intrinsik yang sudah mereka peroleh secara teori itu. Nah, kemudian karena saat itu sudah masa pandemi, akhirnya saya berikan materi sebelumnya karena mereka sudah cukup matang ya, karena mereka sudah benar-benar sebenarnya sudah posisi siap untuk mengikuti ujian begitu. Jadi untuk ini tinggal actionnya aja untuk membuat cerpen. Akhirnya mereka dari rumah menyusun masing-masing 1 buah cerpen. Terus kemudian mereka, ya alhamdulillah kami mempunyai wali murid juga yang untuk ini juga tidak ini ya Bu, alhamdulillah masih bisa mengikuti begitu, sehingga mereka mengirimkan kepada saya itu dalam bentuk file Word. Kemudian saya sedikit ada koreksi juga, berkomunikasi dengan Pak Guyuban karena dicoba komunikasikan ke wali murid itu bagaimana kalau kita ajak anak-anak ini untuk menulis, untuk berlatih literasi ini menulis, kemudian untuk diterbitkan. Saya juga punya alat, pasti akan nantinya itu mereka minimal akan membaca hasil dari tulisannya sendiri, betul. Iya, dan juga tulisan dari teman-teman.
apalagi kalau mereka itu apa ya, ada nama mereka di dalam buku tersebut, pasti akan ada rasa kebanggaan tersendiri. Jadi Betul. ada beberapa alasan saya sampaikan ke orang tua, akhirnya mereka ternyata sangat mendukung. Terus ini juga sekaligus saya utarakan sebagai kenang-kenangan begitu, sebagai kenang-kenangan anak-anak. Jadi sedikit saya tunjukkan sekalian ya Bu. Silakan Bu, silakan. Judul Iya. Oke. Itu judul yang ditulis oleh anak-anak ya Bu judul ya. buku kami. Nanti mungkin bisa Iya. dibagi dengan Pak Doni untuk disebar di Magelang Bu. Oke. Karena kan kisah anak-anak di sana Insya Allah. gitu. Jadi saling berbagi nanti Bersinergi. Iya. Ya, Insya Allah Ibu, ini kisah kita ini disusun oleh sendiri juga ada selaku guru mereka, terus Ya. kemudian bersama dengan 18 anak. Iya, jadi ini saya dedikasikan juga ini disusun sebagai kenangan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Kemiri saat terjadi pandemi COVID. Jadi ini benar-benar insya Allah sangat berkesan bagi mereka, di mana mereka sebelumnya itu sudah benar-benar Siap untuk berjuang di ujian. persiapan ujian. Iya. Betul. Terus kemudian ada pandemi, ya. Terus kemudian ya alhamdulillah akhirnya buku ini bisa terbit. Terus alhamdulillah sampai sekarang ini juga mereka sudah duduk di jenjang SMP. Di sana mungkin juga karena menulis yang pernah mereka lakukan, apalagi sudah wujud ya dalam bentuk Tulisan. kemudian mereka melanjutkan di SMP, membuat tulisan, terus kemudian juga oleh guru-guru SMP-nya tahu ada minat anak ke sana, kemudian diikutkan lomba dan sebagainya. Jadi minimal itu membuat mereka terdorong tidak hanya berliterasi untuk dalam hal membaca, tetapi juga memproduksi sendiri gitu, dengan cara menulis. Begitu Jadi Bu Elsa. isi dari buku itu tentang apa Bu? Apakah keseharian mereka? Oke. Tadi kan hanya garis besar ya tentang pendidikan karakter. Nah itu pendidikan karakternya Iya. seperti apa? Apakah Iya. keseharian dari lingkungan mereka atau seperti apa? Oke. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Ini untuk isi cerpennya sendiri, itu anak-anak memang saya kemudian juga mengarahkan untuk ceritanya, mereka memang cerita keseharian mereka di kelas itu, tetapi juga nanti yang ada muatan dan karakternya, misalnya hal-hal sederhana, misalnya mulai dari di kelas untuk tidak mencontek, terus kemudian menjaga kerukunan dengan teman-teman, terus kemudian bagaimana mereka ada yang mungkin kurang begitu menghormati guru, terus cerita-ceritanya yang hanya sekitar antara saya sebagai guru dan mereka sebagai siswa yang nantinya mengandung muatan karakter. Jadi masih dalam hal-hal sederhana, tetapi kalau itu nanti dibiasakan akan menjadi pembiasaan yang luar biasa begitu Bu. Luar biasa sekali Bu Asti. Ini juga yang jadi pertanyaan saya sebelum saya masuk ke Pak Doni lagi. Ini bukunya Ibu terbitkan sendiri dengan biaya sendiri atau ada bantuan dari pihak lain Bu? Halo. Itu bukunya diterbitkan sendiri. Sinyalnya Ibu. Oh, buku itu diterbitkan sendiri atau ada bantuan dari pihak lain? Oh iya, terima kasih. Ini untuk penerbitan buku ini kami dengan menggunakan biaya sendiri. Jadi sendiri berarti ya, kalau Bu? untuk yang ini saya cerita yang buku bersama anak dulu ya Bu. Ini kami benar-benar pakai biaya sendiri. Terus kemudian karena kami sudah mempunyai paguyuban orang tua murid itu, jadi nanti untuk biaya terbitnya itu dari saya, tetapi kalau misalnya anak yang menulis itu menghendaki untuk mencetak atau membeli buku itu, nah itu baru yang menggunakan uang pribadi dari wali murid itu sendiri, begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Asti. Saya kembali ke Pak Doni dulu nih Bu Asti. Begini Pak, ini kan sudah kita dengarkan dari cerita Bu Asti bahwa beliau menulis beberapa buku, kemudian mengajak anak-anaknya langsung 18 anak ini tentang keseharian mereka tuangkan dalam bentuk cerpen. Jadi apa yang ada di lingkungan itu yang dia tulis. Nah ini berangkat dari 4 kompetensi tadi. Nah ini kan sebenarnya ketika kita lihat apa yang Bapak lakukan, ini kan sudah sangat luar biasa ya, mendatangkan buku sebenarnya kepada anak-anak yang mungkin selama ini hanya melihat gadget seperti itu yang kata Bapak tadi. Kemudian
hilang rasa kritisnya terhadap lingkungannya. Ketika dia sudah mulai menulis seperti yang dilakukan oleh Bu Asti, mereka tahu, oh ini lingkungan saya. Ini gimana menurut Bapak ini? Bagus sekali Bu yang dilakukan Ibu Bu Asti. Bu Asti ya. Mantap Bu, luar biasa. 2 jempol buat Ibu, keren. Iya. Terima kasih. Iya. Untuk Luar biasa. pengetahuan, Bapak. Jadi ini kayak nyambung nanti, alurnya mau nyambung ini. Betul, nyambung. Nanti kalau sama bisa continue, kan bisa saling berkontribusi. Betul. Suatu saat nanti kerombong saya sampai sana nanti. Bisa. Bisa juga nanti buku dari Bu Asti untuk memperkaya Iya. buku-buku kerombong Bapak. Iya. gitu Nanti kan. kerombong saya sampai sana nanti Bu. Tunggu ya Bu ya. Oke, Mas. Iya. Oke. Masih ada sisa dari ini Pak, percetakannya masih ada. Oke, siap. Nggih. Jadi luar biasa Bu. Jadi memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai rasa kepedulian Iya, itu. betul. Tanpa berpikir kita harus meng-cut mereka. Betul. Dalam artian gini Bu. Orang tua sudah sibuk masing-masing dengan aktivitasnya. Iya. Kalaupun dan seorang bijak bilang kita itu hidup pada zamannya. Kadang memang benar Bu, kita kalau cerita, nak bapak itu dulu-dulu hidupnya prihatin loh. Ke sekolah jalan kaki, dia pada nggak pakai sepatu. Iya. Boleh, seperti itu cerita boleh, tapi please ini kita hidup di era Zaman seperti sekarang, ini. Apakah mereka betul. juga harus nggak pakai sepatu? Iya. Apakah mereka juga tidak boleh pakai gadget? Betul. Jadi saya tidak harus meng-cut mereka untuk saya belum nggak pernah bilang kalian nggak boleh pegang HP nggak. Dan Udah zamannya juga Pak. dan sekarang ternyata tuh. daring harus bawa HP kan Bu? Iya, betul. Akhirnya saya juga berpikir ketika kita harus ingin mengetahui apa yang orang lain lakukan, kita masuk ke dunianya, termasuk dunia anak-anak. Betul. Saya jadi tahu Bu game Mobile Legends kayak apa gitu. Saya pernah ngajak mereka mabar, kaget. Pak Doni mau mabar sama kita? Enggak gitu kan? Kita mabar. Iya, ketika mendekatkan diri ke mereka, kita harus menjadi dalam tanda tahu petik menjadi dunianya. mereka Iya. gitu Pak. Tahu dulu Jadi dengan mereka. ternyata Pak Polisi juga main game tapi tahu waktu. Setelah main game selesai ya 15 menit udah cukup ya. Nah seperti ini. Pak Doni nggak pernah melarang kalian main game. Pak Doni nggak pernah melarang kalian buat main HP, tapi ingat waktu. Memang kalian butuh hiburan, tapi nggak harus seharian main game terus. Kasihan kesehatan mata, kasihan pakai datanya orang tua kerja. Kalian nggak ngabisin, kecuali kalau hal bermanfaat. Nah, Iya, setelah itu udah sekarang banyak taruh. Kita baca buku yuk, kita baca buku. Yaudah, kalau sudah selesai Pak Din mau cerita. Nah, disitulah saya masukkan nilai-nilai kepribadian. Jadi ada proses bercerita. Betul, Mungkin karena dongeng juga ya Pak ya. Betul, apalagi di pandemi ini yang saya khawatirkan satu Bu, bukan masalah edukasi yang lain, pendidikan karakter. Betul, betul. Itu Saya kan terenyuh, kurang, sangat kurang kita ngeri sekali itu anak-anak Bu. Kalau dapatkan. mungkin, mohon maaf ya, kita kalau pendidikan atau ilmu keilmuan yang bisa dibaca mungkin bisa, tapi karakter itu kan harus mengajarkan langsung. Dek, kamu seperti ini. Kalau daring kan berarti kan ada jarak Iya, ketika seperti betul. itu kan gitu. Kalau Mereka selama ini kan apakah mereka- dia ada rasa yang hilang ketika tidak kontak langsung seperti itu. Betul. Ketika di sekolah kan role modelnya ada nih Iya, guru. iya. Dia dapat lihat Iya, Bu. gurunya. Nah, ketika daring kan sama sekali enggak. Iya, Nggak mereka makanya ketika dapatkan, pernah, gitu. ketika udah daring ini juga, saya ada anak yang kebetulan agak susah diajak kerja sama orang tuanya. Saya cuma ingat satu, coba ketika bangun tidur, satu hal kecil yang Pak Doni pengen kamu lakuin, coba kamu rapikanlah tempat tidurmu dulu. Rapikan tempat tidurmu sendiri, coba lakuin itu aja. Selang 2 hari Bu, orang tua telepon, Pak Doni makasih anaknya udah mulai tahu mandirinya seperti itu. Karena kita ngasih tahu langsung gitu loh. Mungkin kalau hanya Iya, lewat WA, iya, lewat nggak telepon bisa, mungkin seperti nggak itu, bisa. hal kecil gitu Bu. Nah, ini Pak, di masa pandemi masih bergerak enggak Pak ini kerombong Masih. literasinya? Masih lanjut, ke iya, ini? Karena masih. kan masa pandemi kita harus dengan protokol kesehatan Iya, yang ketat. nah, gitu. itu. Itu bagaimana Pak? Jadi menyikapinya, saya yang mendatangi rumah mereka per blok, kadang per RT oke. seperti itu. Mungkin per RT? Iya, per RT. Jadi ketika paling ada 5-6 anak, saya batasi. Kalau terlalu banyak jangan, nanti gantian gitu. Iya, Saya betul. juga di kerombong itu saya bawa hand sanitizer, ya kan untuk mereka HS itu, untuk kemudian Sekalian mengajarkan mereka, oh prokes itu seperti ya ini. kemudian gitu saya kan. berhenti biasanya di rumah warga yang depannya ada keran airnya, ada sabun kan iya, seperti itu ya, iya, cuci tangan mereka. iya, betul. Jaga jarak ya, gitu. Sambil saya ngasih masker gratis buat mereka, ini dipakai maskernya Oke, seperti luar itu. biasa, Pak. Jadi intinya oke lah kita mengikuti
situasi. Betul. Jangan situasi mengikuti kita seperti itu. Iya. Ya, Bu. Gini, saya akan mendengar ini Bapak dari apa yang Bapak lakukan. Mungkin kita menganggapnya langkah kecil dulu. Iya. Langkah kecil yang Bapak lakukan ini sudah mengantarkan Bapak mendapat penghargaan ini dari Kapolri langsung ini Iya, Bu. secara Alhamdulillah. nasional. Alhamdulillah. Ini tepuk tangan dulu kita Bu. Ini sudah mendapatkan penghargaan dari Tepuk tangannya renyah sekali ya Bu Isti ya. Nah, apa yang dilihat oleh Kapolri dalam tanda petik terhadap apa yang Bapak lakukan ini? Ya, jadi ternyata langkah kecil saya di mata pimpinan itu luar biasa sekali. Bu. Wah. Itu. Karena saya nggak pernah berharap Dapat adanya penghargaan lah ya. Yang saya harapkan, saya melaksanakan tugas saya di bidang pendidikan, terutama literasi, Betul. karena saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan hal itu. Kalaupun orang lain menilai itu hal yang bagus, luar biasa, dan mereka memberikan reward kepada saya, itu bonus. Iya. Jadi yang penting saya luruskan niat, bonus itu nanti akan mengikuti sendiri. Artinya literasi kita bawalah langsung ke Betul, anak-anak gitu, betul. supaya mereka mengenal lah Iya. bacaan. Saya fokus ke manfaatnya. Iya, Manfaatnya. betul. Jadi ketika maaf ya Bu ya, kita hidup itu kan umurnya seumur jagung ya. Dalam Iya, artian betul. kita Itu tidak tahu kapan. Ketika kita efeknya aja lah nanti. betul kita meninggalkan hal-hal baik, Mm-mm. kesan baik, insya Allah mereka juga akan mendoakan baik kepada kita. Betul, Seperti betul itu. sekali Pak, betul. Ini saya kembali ke Bu Asti Iya. sebentar Pak. Iya. Nah ini Bu Asti sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Ini kan menarik ya. Luar sampai- biasa sekali. Ini kan Makasih Bu. secara literasi beliau langsung yang datang ke anak-anak gitu. Nah, sementara yang Ibu Asti lakukan membawa anak-anak langsung untuk menulis kan itu yang suatu yang menarik. Memang secara pendidikan yang tepat sebenarnya itu kan memang mendekatkan pendidikan itu ke anak-anak langsung. Mereka menulis, belajar menulis itu berangkat dari apa yang mereka lihat. Kalau kita sudah langsung ngawang-ngawang tinggi menulis itu kan repot ya mau apa gitu. Tapi mereka sudah mengenal dulu lingkungannya, kemudian tahu ini lingkungannya. Itu yang mereka tulis itu kan luar biasa sebenarnya. Hal kecil tapi luar biasa hasilnya seperti itu. Nah, ada kendala enggak Bu dalam menjalankan proses mengajak anak-anak untuk menulis? Ini untuk berbagi ya Bu supaya ini jadi catatan kita bersama, mungkin juga memotivasi teman-teman lain di daerah lain untuk melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh Bu Asti, yang dilakukan oleh Pak Doni, sehingga apa yang dikatakan UNESCO itu tidak benar tentang Indonesia, seperti itu. Gimana Bu Asti? Oke, iya Bu, tentu saja karena kita ingin membawa anak-anak untuk mempunyai pengalaman langsung, terus kita mempunyai tujuan untuk anak-anak yang sedemikian, itu pasti ada kendala ya Ibu. Cuma ini dalam yang kemarin menurut pengalaman yang sudah saya alami, untuk kendala tidak begitu besar Ibu. Alhamdulillah karena mereka mungkin karena yang saya ajak untuk menulis bersama ini kemarin kelas 6, saat saya mengajak untuk anak-anak menulis, responnya bagus, hanya seperti ini Bu, untuk kendalanya itu secara teknis, karena ini juga nantinya cerpen mereka akan dibukukan, untuk nanti akan banyak dibaca oleh orang, akhirnya kan saya untuk meminta anak untuk bagaimana tentang setelah tadi untuk yang pertama itu naskahnya mereka kirim, kemudian saya edit, itu yang hanya bagian kecil, tapi selebihnya saya kembalikan lagi ke anak, misalnya seperti ini untuk penulisan langsung dan tidak langsungnya, terus kemudian untuk itulah menggunakan alurnya mulai dari perkenalan, puncak, dan wali murid itu juga alhamdulillah mendukung. Ini juga mereka sudah alhamdulillah berada di sekolah yang untuk kesadaran orang tuanya itu sudah alhamdulillah sudah bagus begitu. Untuk kumpulan cerpen itu saya bersama anak-anak saya. Ya, silakan Bagaimana, Bu. Ibu? Silakan. Minat mereka berarti tinggi ya di situ untuk bisa menulis seperti itu. Oh, iya. Jadi untuk tadi selain ada kumpulan cerpen, itu juga ada kumpulan puisi. Jadi anak-anak selain kalau cerpen kan lebih kepada pengalaman mereka yang sudah pernah mereka alami.
kan untuk nantinya ada pembelajaran yang mereka dapat dari cerpen. Terus kalau untuk yang kumpulan buku kedua bersama anak-anak itu juga ada kumpulan puisi. Jadi kan di dalam pelajaran juga ada, terus kemudian kita tuangkan langsung dalam bentuk puisi yang kita bukukan. Jadi mereka berlatih untuk pemilihan katanya atau diksinya. Terus kemudian untuk membaca puisi itu juga dalam pelajaran ada. Terima kasih Bu Asti. Ini terakhir ya Pak Doni. Tadi kan sudah kita dengarkan yang disampaikan Bu Asti, ada dukungan orang tua, kemudian minat anak sendiri memang tinggi untuk itu. Untuk yang Pak Doni lakukan, ada tidak dukungan dari pimpinan? Mohon maaf ini saya mengacu ke sana. Ini kan gerakan seperti ini kan harus ada banyak dukungan, termasuk dukungan dari orang tua. Kemudian ada minat dari anak. Ya, minat tentu ada. Tadi kan mereka datang. Dukungan orang tua dan dukungan pimpinan. Gimana? Terima kasih Bu. Jadi dari awal itu alhamdulillah pimpinan sangat mendukung. Bapak Kapolres saya, Bapak Kapolsek saya, bahkan Bapak Kapolda, Kapolri itu semua sudah memberikan penghargaan. Puncaknya top of reward-nya adalah Pin Mas Kapolri, Gold Pin. Itu penghargaan tergengsi yang pernah diraih seorang anggota polisi, itulah Pin Mas Kapolri. Alhamdulillah. Selamat Pak. Dan saya tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan itu, tapi alhamdulillah itu dukungan yang luar biasa. Karena sebuah dukungan yang positif memacu adrenalin saya untuk lebih bergerak lagi. Coba kalau nggak didukung, kan gitu. Iya, betul. Karena itu adalah di luar jam pokok kedinasan saya. Dalam artian, walaupun itu tugas pokok seorang anggota Polri, tapi itu saya ambil di luar jam kedinasan, seperti itu. Jadi melebihi jam kerja lah saya itu seperti itu. Untuk dukungan orang tua, anak-anak, mereka positif sekali Bu. Kadang mereka, Pak Doni, Anda segera untuk jajan Pak Doni, gitu. Dikasih dia bingkisan oleh-oleh seperti itu. Ya, Pak. Sedekah makanan katanya kan, oh terima kasih gitu seperti itu. Yang pasti Bu, itu apa yang kita tanamkan, ibarat kita tanam padi itu Bu, itu pasti akan tumbuh rumput. Menanam, kita rawat baik-baik. Dan kita pasti akan menghasilkan. Betul. Untuk terus berbagi ini Pak. Betul. Tapi jangan lupa Bu, ketika kita tanam padi, kadang ada tumbuh rumput. Betul. Apalagi kalau kita tanam padi, tanam rumputnya semakin banyak. Jangan harap tumbuh padi gitu ya, seperti itu. Itu baik, aja, Bu. terima kasih Pak Doni, terima kasih Bu Asti untuk perbincangan atau obrolan santai kita kali ini. Ini sangat menarik, ini bisa memotivasi banyak pihak, gitu kan. Sama-sama Ibu. Iya, banyak pihak kemudian bisa mendukung gerakan literasi ini, baik itu menulis maupun kemudian menyebarkan buku-buku terhadap anak-anak kita sehingga mereka bisa gemar membaca lah, gitu kan. Ya sederhana dulu, gemar membaca dulu ya Pak, betul, kemudian bisa membangkitkan cara berpikir mereka lebih kritis seperti itu. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Doni dan apa yang disampaikan oleh Bu Asti. Mereka sudah berbuat di ranah literasi. Pak Doni yang mengantarkan buku, Bu Asti yang mengajak para peserta didiknya untuk menulis. Hal ini jika diduplikasi oleh semua orang dari berbagai profesi, ini tentu akan menjawab apa yang sudah dipertanyakan oleh UNESCO. Sekian dari saya, salam oase.